Selamat datang di Growth Space bersama gue, Jonathan N. Selanjutnya kita ke Gani dan Gani ini dia sempat ngambil S2 gitu ya, dan mungkin mau lanjut S3 kayaknya, soalnya dia cukup ambisius. Tapi Gan, gue Anjir. nggak akan nanya soal perlu nggak S2 S3 karena kayaknya kalau dari lo sih pasti perlu. Gue akan nanya misalnya gini, ketika lo S2 di Inggris ya, selama 1 tahun kalau nggak salah, suka duka lo apa Gan? Kira-kira apa sih? Apakah misalnya lo nyampe sana culture shock, langsung demam gitu ya karena wah ternyata di sana dingin banget, atau apa gitu? Terus hal-hal yang lo sukain apa kayak bisa LDR, nonton bola kayak apa? LDR, suka dukanya. Kok lu yang jawab Oke sih, gitu Jil? kan. Mengenal lu lebih dalam kan, LDR. Gimana Gan? Suka dukanya apa Gan? Oke, thank you John. Thank you untuk pertanyaan yang spesifik ya. Karena tadi gue udah takut gak kasih pertanyaan spesifik. Karena tadi gue dengerin teman-teman semua ngomong, itu banyak banget sebenarnya isunya ya. Jadi emang topik kenapa harus ambil S2 atau kenapa nggak harus ambil S2 itu emang broad banget lah topiknya. Jadi pertanyaan lu yang spesifik membantu gue sebenarnya. Suka duka ya. Sebelum gue masuk ke hal yang disebutin sama Jill tadi, ini hal yang sangat mendasar soal studi itu sendiri ya. Jadi dulu itu gue ngambil political science and political economy di LSE di London. Itu sebenarnya kalau mau dideskripsiin programnya program apa sih? Programnya adalah belajar ilmu politik dengan pendekatan kuantitatif dan matematika gitu lah ya. Jadi tukang Itu survei spesifik. lah ya. Kenapa? Jadi tukang survei ya. Enggak lah, nggak sesimpel itu, nggak usah S2 anjir jadi tukang survei. Intinya adalah deskripsinya seperti itulah. Kenapa gue perlu sampaikan itu? Karena itu yang menjadi apa ya hasil gue lah di S2 itu. Jadi gue memang ngambil program itu khusus karena gue suka dengan pendekatan atau metode yang ditawarkan gitu ya, terlepas dari segala macam topiknya. Karena kan kalau kita ambil S2 kadang-kadang ada yang spesifik banget topiknya, ada yang kayak broad banget gitu ya, kayak misalkan gender studies itu kan broad banget gitu ya, dan juga mungkin nggak teknikal. Nah gue pengen memang waktu itu ngambil S2 yang pertama topiknya pas sama gue, lalu dia punya kelas-kelas metodologi yang banyak dan juga praktikal ya. Itu dulu kenapa gue ngambil itu. Nah jadi suka duka pertama gue adalah ketika gue sampai di sana John, waktu itu ada yang namanya welcoming week ya. Nah, lalu setelah welcoming week itu ada satu minggu yang disebut sebagai math camp. Jadi camping matematika bahasa Indonesianya. Wow, sounds fun. Jadi dulu itu sebenarnya sudah ada di website. Entah kenapa tuh gue kayak bodo amat apa sih math camp gitu kan ya. Mungkin kayak introduction gitu ya. Nah, ketika gue ambil jurusan itu, gue merasa bahwa oke, apapun pasti bisa dipelajari. Nah, sampailah gue di math camp itu di minggu pertama. Jadi sebelum kita kelas, khusus jurusan gue, kita harus ikut math camp. Harus, nggak boleh nggak ikut. Dan dalam math camp itu adalah intinya belajar kalkulus. Kalkulusnya adalah kalkulus for PhD students sebenarnya. Bukunya itu gitu, PhD students punya kalkulus. Jadi kita memang karena tadi dia programnya sangat math based, jadi bahkan sebelum statistik kita mesti punya pemahaman yang panjang soal kalkulus dulu dan mendalam. Persoalannya John, ini juga mungkin buat teman-teman di sini 200 orang ada yang mempertimbangkan S2, mesti pikir-pikir sesuai dengan jurusannya. Kenapa? Karena gue tuh SMA IPS John. Gue IPS, dan di IPS di Indonesia, gue selalu nge-tweet ini dan gue selalu ngomong ini soal pendidikan Indonesia. Kita itu jeleknya adalah anak-anak IPS atau bahkan bahasa, kita tuh nggak ada kalkulus pas SMA. Nggak tahu mungkin sekarang berubah kali ya. Tapi zaman gue John, apalagi zaman lo ya kan lebih jauh ya. Nah, kalau zaman gue itu nggak ada kalkulus John. Kita belajar soal aljabar, function kita belajar, tapi nggak sampai kalkulus, integral kita nggak tahu. Jadi ketika gue masuk bootcamp itu, demi Tuhan ya, apapun Tuhanmu, gue itu ngelihat cacing-cacing kremi sama toge-toge itu nama gambar-gambar matematika. Gue kagak ngerti John, demi Tuhan. Dan ternyata ini menariknya ya, dan ternyata bukan gue doang di ruangan kelas itu. Dan yang menariknya, ini ada kisah menariknya juga. Jadi sebelum welcoming week itu kan kita kenalan sama mahasiswa baru ya, kan ada partinya, welcoming party gitu ya. Dan entah kenapa, gue tuh dapet 10 teman pertama gue yang asik-asik itu, langsung kita ke pub segala macem, tuh udah asik banget di minggu pertama itu. Nah pas masuk math camp John, 90% dari 10 orang itu nggak pernah belajar kalkulus. Lo bayangin.
Jadi ternyata nggak cuman Indonesia yang sistemnya ngaco. Jadi negara lain juga banyak gitu. Sekalipun misalkan dia pernah belajar kalkulus, ya pasti usianya kan dia mungkin udah 20-an akhir atau 30-an awal ya. Udah lama lah nggak megang matematika. Jadi mereka shock, John. Begitupun gua. Dan kita harus mengikuti kelas itu selama satu minggu. Dan yang menarik adalah apa yang terjadi di hari Sabtunya. Di hari Sabtu terakhir gitu ya, di minggu itu, kita makan siang, John, di kafe kampus gitu ya. Kafetaria. Terus salah satu teman gue yang salah satu yang terdekat, dia orang Brazil, satu lagi orang Norwegia. Nah, mereka nyamperin gue, Gan, lu udah mutusin belum? Terus gue bingung, mutusin apa coy gitu kan. Gue kira kelas gitu kan, mengambil kelas itu. Iya, kita pada mau pindah jurusan. Jadi ini kisah nyata ya. Jadi dari 10 orang itu, gue lupa 7 atau 8 orangnya itu langsung panik di minggu itu, dan mereka minta untuk pindah jurusan. Dan kebanyakan pindahnya itu ke comparative politics. Comparative politics itu lebih kualitatif lah intinya. Dan tidak ada statistik dan tidak ada matematikanya. Mungkin les lah ya. Nah, itu gue kaget karena gue jujur nggak tahu ternyata ada opsi itu, John. Jadi LSI agak baik juga sih. Dia ada opsi kita masih boleh pindah jurusan kurang lebih 1 bulan atau mungkin di minggu-minggu awal kita perkenalan dengan jurusan tersebut gitu. Dan itu gue bener-bener masa yang sangat galau karena itu kan bener-bener awal ya. Gue baru nyampe di Inggris berapa minggu sih gitu kan, baru adaptasi. Terus tiba-tiba gue udah bertemu dengan realita bahwa anjir, ini gue nggak pernah belajar ini, gue bisa survive gak ya, John? Selama 1,5 tahun belajar program isi itu semua gitu loh. Dan ternyata di samping itu teman-teman gue yang gue anggap kayak ini kayak sepantaran, ini kayak oke bisa kerja bareng, bisa ya belajar bareng, semuanya mundur, John. Dan itu waktu itu akhirnya gue kayak, lu bisa tanya Rani, gue langsung telepon pacar gue si Rani waktu itu ya, sekarang udah jadi mantan. Gue teleponin kayak ini gimana ya gitu. Terus kayak gue tanya orang tua, gue tanya teman-teman gue gimana ya. Gue tanya temen gue yang IPA yang pinter banget, yang nerd gitu, kayak lu gila sih Gan kalau lu lanjut. Kayak mereka bahkan kayak pesimis gitu bahwa gue tuh bisa, lu nggak mungkin lah, lu nggak tahu integral bisa survive gitu loh. Intinya kayak gitulah. Nah, terus yang bikin gue firm gitu untuk gue lanjut dan nekat adalah si Rani. Dia bilang gini, lu kesana karena kan mau belajar hal baru gitu. Lu bukan kesana cuma mau dapet degree-nya doang gitu. Dan gue teringat lagi dengan itu yang tadi gue bilang di awal kan, kenapa gue pilih jurusan itu. Entah kenapa gue jadi bonek aja. Jadi dari 10 orang itu cuman 2, John, yang bertahan di jurusan itu. Gue sama satu teman gue orang Belanda, namanya Ru, sahabat gue akhirnya sampai sekarang. Dan lucunya apa, John? Dia adalah lulusan terbaik dari jurusan gue. Jadi emang dia orang pinter intinya gitu loh, orang Belanda, dapat beasiswa, dan dia sekarang lagi ngambil S3 di di Princeton di US gitu. Jadi emang genius lah. Terus tapi akhirnya jadi teman baik gitu. Intinya gue paling goblok di kelas, gitu. Dia paling pinter di kelas. Tapi itu mungkin gue ngambil banyak waktu, tapi menurut gue itu yang paling berat yang pernah gue lalui adalah itu. Dan lo sendiri kan lo nggak ada background matematika ya, kemudian disuruh bikin ngitung integral entahlah tingkat berapa gitu ya. Cara lo ngatasinya gimana? Apakah lo ngambil bimbel di sono? Wah, ngambil bimbel, ikut Ganesha Operation di UK mungkin ya, atau gimana kan? Disinilah gue percaya bahwa online study itu memungkinkan kalau lo bisa punya gairah dan determinasi sendiri ya. Jadi kan gue panik ya, John. Jadi gue telepon temen gue, gimana gue mau survive tapi gimana caranya ya? Ini teman gue yang tadi bilang lo nggak bakal survive lah gitu ya. Terus akhirnya dia berbaik hati ngasih beberapa panduan awal lah. Dan memang di Matcamp itu gue nyatet semuanya, gue catat pokoknya, terus gue cari-cari. Dan yang paling menolong gue adalah Khan Academy, John. Jadi lu bayangin ya, gue kan jadi minggu Matcamp, terus ada seminggu, dan gue harus mulai langsung kelas ya. Dan itu kan waktu singkat banget ya. Jadi ketika masuk kelas, mereka udah bilang itu semua pasti akan langsung dipakai di kelas. Dan jadi gue hanya punya waktu sedikit lah intinya untuk mengejar. Dan akhirnya gue kata temen gue, lu pakai Khan Academy aja tuh gratis di YouTube atau bahkan di websitenya. Lu belajar dari yang paling simple, yang paling aljabar simple sampai integral lu mesti pelajarin dari awal. Dan akhirnya itu yang gue lakukan, John. Jadi gue di kamar, itu minggu-minggu awal gue tuh gue kagak nikmatin London, anjir. Jadi gue bener-bener kayak nonton itu semuanya. Ya, terus gue buka kelas-kelas online dari MIT segala macam yang memang ngajarin soal mat. Jadi gue belajar dari awal, John. Jadi itu gue bilang agak gila sih. Well, di S1 gue emang belajar statistik, tapi kan statistik S1 tuh nggak terlalu dalam lah ya.
Dan ini gue harus belajar bahkan bukan statistik tapi matematika dasar sampai kalkulus. Jadi itu yang gue lakukan, nggak ada yang lain. Gue bener-bener ngejar dan setiap minggu intinya kayak gue kayak maraton dengan diri gue sendiri. Dengan ada materi Right, kelas baru, gue tetap harus belajar terus matematika dasarnya. right, Jadi itu right. sebuah pengalaman yang bagi gue padat gitu satu tahun itu, cuman ya berkesan banget sih bagi gue. Oke, oke. Thanks kan buat sharingnya. Dan ini juga mungkin bisa jadi masukan juga ya buat kita yang nanti misalnya mau ngambil S2 ternyata wah kenapa awal-awalnya seperti ini. Jadi mungkin ya kayak tadi yang Rani istrinya Gani bilang, kita belajar, kita mau belajar hal baru, kita nggak cuma ngincer title-nya doang. Jadi jangan takut dan setelah itu mungkin itu semua persoalan determinasi lah ya. Gimana caranya kita bisa berjuang buat maju gitu. Nah, tadi udah Gani, gue balik lagi ke Maria. Mar, kamu S2 juga suka dukanya apa, Mar? Ada nggak yang paling berkesan apa? Oh, gue datang ke sana dengan sekotak mie instan gitu kan, buat dari sini gitu ya. Em, biar di sana lebih hemat atau apa gitu. Ada nggak? Yang berkesan sebenarnya sih banyak banget ya, karena S2 di luar tuh bener-bener kayak jatuhnya tuh kayak apa ya, kayak tantangan baru gitu loh. Hmm. Dulu belum pernah ke luar negeri yang jauh gitu, paling ke luar negeri cuma pernah ke Singapura sama ke KL. Terus itu pertama kalinya ke luar negeri, terus langsung sekolah juga. Yang pertama shock sebenarnya gini, aku tuh dulu bukan orang yang jago bahasa Inggris gitu, jadi dulu tuh emang sengaja kursus dulu untuk bisa dapat IELTS, dan itu pun yang namanya belajar IELTS gitu ya on paper sama yang benar-benar nerima pelajaran dalam bahasa Inggris itu beda banget. Jadi rada shock banget ketika awal langsung diajarin ekonomi pakai bahasa Inggris gitu kan. Kayak kaget banget, ah ini apa ya? Gimana ya caranya biar bisa dapet langsung ngerti gitu. Kayak kayak nggak ngedong gitu loh di kelas tuh awal-awal bener-bener. Terus kelasnya tuh full day dan itu dari pagi. Nah, itu juga karena kan awal-awal itu lumayan insomnia ya. Mungkin karena kaget, stres, apalah campur aduk gitu ya, culture Mhm. shock mungkin gitu. Jadi nggak bisa tidur. Baru bisa tidur mungkin jam 3 pagi, jam 4 pagi gitu kan. Kelas itu masuk jam 9 pagi, kalau telat harus di luar, nggak Distract boleh ya. masuk. Iya, nggak boleh masuk. Langsung kalau udah telat ya udah bye-bye gitu kan. Oke. Belum lagi kalau kelasnya tuh ada ekskursi-ekskursinya gitu. Jadi nggak cuma kelas di sekolah, tapi misalnya ke Ashmore misalnya gitu, atau ke project site kemana gitu-gitu. Jadi kadang tuh kita juga maksudnya nggak cuma di kelas doang, dan itu tetap nggak boleh telat. Jadi lumayan strugglingnya tuh juga gara-gara itu sih. Gara-gara kita mungkin butuh adaptasi, tapi ya kita udah harus bisa rolling out with everything gitu kan. Itu satu. Terus yang kedua, aku juga kan bukan major finance kan sebelumnya. Terus pas ambil finance itu jujur aja kayak agak kurang logikanya tuh agak kurang nyangkut gitu. Jadi sempet hampir stres banget. Dan satu kelas itu kan, jadi kelas aku tuh lumayan curated gitu. Hanya ada 18 orang satunya. Dan itu benar-benar udah dipilih dari negara mana, backgroundnya tuh apa gitu. Biar diskusi di kelas itu bisa terjamin gitu kan. Aku tuh dengan keterbatasan bahasa Inggris aku, nerima pelajaran dan harus diskusi tuh benar-benar super challenging, especially Mhm. kalau ngomongin udah hal-hal yang udah di luar nalar aku kayak corporate finance, mungkin yang hal yang tadinya nggak pernah gitu. Mungkin kalau ekonomi masih ngerti gitu ya, tapi kalau udah hal yang aset class misalnya gitu, terus yang tadi misalkan corporate finance, transactional economy, kayak, hah ini dia ngomong apa ya, nggak ngerti gitu sebenarnya. Jadi lumayan struggling di situnya. Nah cuma aku tadi ngedenger juga kan ada poin di mana di S2 itu nggak, maksudnya nggak terlalu berpikir tentang grade lagi. Nah, aku juga sebenarnya kayak gitu. Jadi ketika aku udah masuk S2 tuh, sejujurnya grades itu udah bukan target aku lagi. Mungkin aku yang paling terakhir kali ya di kelas itu, mungkin nilai aku ada yang dikatrol kali biar aku lulus gitu ya. Oke. tapi tapi banyak hal lain yang bisa dinikmati gitu. Maksudnya yang bisa didapetin di luar dari si grades itu. Misalnya contoh ya, kalau di London itu banyak public class, apa ya, kayak public class gitu, public lecturer yang diadain sama university manapun, mau dari LSE, mau dari UCL-nya sendiri, mau dari Imperial gitu kan, dari SOAS ada. Dan kita tuh bisa sit in gitu. Kita bisa ikut kelas yang kita sukain dan kita bisa ikut. Nah, di situ juga kita juga bisa dapat teman-teman lagi yang lain gitu. Terus
ngomongin soal pergaulan, ngomongin soal party-party, traveling, itu pasti ada semua. Nyobain party dari gelap sampai terang tuh juga ngerasain gitu. Jadi seru aja sih sebenarnya, banyak hal yang bisa didapetin ketika kita di sana gitu. Nah, yang menurut aku super upgrade dari diri aku adalah sebenarnya cara untuk membawa diri sih. Jadi dulu, mungkin aku udah keluar dari rumah orang tua mungkin udah lama, cuma kan yang namanya membawa diri tuh, nggak bisa langsung begitu aja gitu kan. Contoh masak, beres-beres, rapi-rapi misalnya gitu, itu kan sebenarnya kayaknya hal-hal yang, apa ya, kayak jarang kelihatan gitu, jarang kelihatan, ketika kita ngomongin S2 kan biasanya lebih ke ilmu gitu ya, experience, kerja, apa segala macam. Nah ini juga sebenarnya menurutku yang aku dapetin tuh yang hal-hal yang kayak gitu juga. Gimana sih kita mengatur belanja groceries biar makanannya atau bahan groceries-nya nggak basi, misalnya gitu. Ya. Itu kan ada tekniknya ya, maksudnya bukan ada tekniknya sih, gimana ya, maksudnya ada cara ngaturnya gitu, biar kita tuh nggak buang-buang uang, nggak buang-buang bahan-bahan makanan, Ya. misalnya gitu. Gimana kita bisa nyiapin makanan yang ibaratnya bisa dibawa ke kampus, apa hari ini kita mau jajan aja di luar, pengaturan keuangan, itu juga jadi suatu hal yang dipelajarin di sana. Sama pengaturan barang-barang. Jadi jujur ya, waktu ke sana itu yang aku bayangin adalah, oke, gimana caranya biar bisa survive for a week gitu ya. Jadi dari beras sampai bawang tuh aku bawa gitu ya. Pokoknya Gitu. sebelum tahu sebelum tahu di mana beli beras, aku harus tahu, maksudnya harus punya dulu nih gitu kan. Ya. Terus di sana akhirnya ya mau nggak mau jadi belajar gitu loh, apa, pengaturan barang-barang yang dibawa sedikit gitu kan. Satu hal yang aku sangat-sangat belajar di sana adalah aku tuh beli barang banyak banget ketika di sana, dan itu barangnya tuh lebih banyak barang-barang kenyamanan gitu. Turns out ketika aku mau pulang nih, buku segambreng ya kan, quote musim dingin, quote musim apa, quote musim, padahal cuma setahun ya, tapi kayak belanja terus gitu. Terus giliran mau pulang, gila susah banget ini bawanya gimana caranya, kan ada maksimum maksimum limit luggage kan. Ya. Ya udah harus dikirim nih via laut, tapi ternyata via laut juga mahal dan ada dimensinya gitu. Semakin gede dimensinya, semakin mahal lah barangnya gitu kan. Nah, itu tuh di situ aku tuh ngebuang barang banyak banget waktu aku di London, karena aku nggak dapet planning itu gitu loh. Aku beli 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 beli, oh ada acara ini beli, oh ada acara misalnya kita mau ada ini nih study tour di mana gitu, beli sesuatu, mau ada acara formal di mana beli sesuatu. Dikumpul-kumpulin jadi banyak banget gitu kan. Apalagi kalau orang yang seneng belanja kenyamanan yang kayak duvet gitu ya, Ya. bantal-bantal atau apa gitu. Saranku sih nggak perlu yang kayak gitu-gitu, karena nggak bisa dibawa balik gitu kan. Jadi either Ya. kita harus jual nantinya atau kita harus buang gitu. Nah, di situ aku belajar banget bahwa ketika kita ada di suatu tempat yang emang temporary, itu jangan terlalu banyak beli barang karena ujung-ujungnya bakalan mubazir juga gitu. Ya. Jadi ya kita harus akhirnya pilih priority mana yang mau dibawa. Buku yang mana aja yang mau dibawa, yang kayak gitu-gitu loh. Itu sih, itu juga salah satu pengalaman yang menurutku kayak akhirnya semenjak dari situ aku jadi nggak terlalu hoarding barang gitu loh akhirnya. Karena udah kerasa buangnya itu kayak gimana kalau misalkan pindah ya gitu-gitu sih. Oke. So it's not only about studying, tapi about living juga ya. Betul, about living itu menurutku tuh malah sejujurnya sih lebih banyak about livingnya sih. Karena kalau dipikir-pikir ya, misalnya gini, oke deh, kita dapat ilmunya gitu ya, kita dapat degree-nya gitu, terus kita balik ke Indonesia gitu kan. Misalkan kita mau ganti kerjaan, kita mau cari kerjaan baru atau apapun itu gitu. Kalau aku sih ngerasanya gini sih, semua ilmu itu tuh in the end kita tuh bakal polish lagi ketika kita kerja gitu. Right. Ketika aku kerja masih di dalam bidangnya di project financing gitu ya, ketika aku kerja di bank dan masih menjalani ibaratnya kayak masih financial analysis apa segala macam gitu-gitu, justru malah menurut aku pelajaran yang lebih banyak itu ketika ngedalamin itu di tempat kerjanya. Kalau di kelasnya sih ya oke lah ya, kita tahu secara textbook, kita tahu secara beberapa penerapan praktikal gitu kan. Diskusi-diskusi juga terbangun, tapi sebenarnya ya belajarnya lagi ya nanti di tempat kerja juga dapat lagi gitu loh sebenarnya. Kalau menurut aku sih gitu ya. Oke, thanks Mar buat sharingnya. Sebelum gua nanya Chris, gua mau riset lagi roomnya. Jadi kali ini kita sedang membahas tentang S2 sebenarnya perlu atau enggak sih. Dan tadi kan kita sudah dengar banyak banget input ya dari teman-teman yang pernah S2 dan juga mungkin ada rencana atau juga dari praktisi HR. Dan kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mau tanya, ada yang mau sharing, silahkan angkat tangannya di situ. Jadi nanti gua invite jadi speaker.
Nah, Chris, lo juga pernah S2, suka dukanya apa Chris, S2 di luar? Banyak sih sebenarnya, tapi kan gue mau nambahin yang tadi Maria boleh bahas nggak ya Bang ya, Apa, sedikit. silakan. Ya tadi soal masalah barang ya, jadi pengalaman gue di Warwick, jadi komunitas mahasiswa Indonesia lumayan banyak waktu itu, kita bahkan PPI-nya aja ada 100-an orang Indonesia doang ya. Nah jadi kita banyak sekali pas sampai dapat barang yang didonate dari teman-teman yang udah selesai gitu, jadi kita mengurangi barang. Dan memang sih kenyataannya bahwa untuk hoarding barang itu tidak terhindarkan ya, apalagi kalau misalnya kita belum punya awareness itu begitu. Nah, untungnya karena punya komunitas yang kuat, kita akhirnya bisa donate itu sih. Jadi nggak harus buang. Kita donate atau kita jual, biasa kita bundle buat mahasiswa baru. Nah, itu biasa lumayan oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti mutusin buat kuliah di luar, kalau bisa udah cari komunitas PPI lah. Nah, biasanya barang-barang yang kalian udah saya pakai, udah saya kuliah, kalian bisa sumbangkan atau kalian bisa jual ke mahasiswa berikutnya. Nah, kemudian kalau misalnya kalian sayang barangnya dan pengen bawa pulang banget nih, nah waktu itu kebetulan kita ketemu satu kargo yang bisa lewat laut, dan semakin banyak boxnya itu semakin murah. Nah, jadi akhirnya kita satu rumah misalnya atau beberapa orang, kita kongsian, jadi langsung beli paket 7 box gitu. Nah, itu lebih murah dibanding beli satu box. Gitu. Jadi akhirnya bisa sangat murah dan kita masih bisa kirim barangnya pulang ke Indonesia walaupun 3 bulan. Gitu. Oke, itu ya. Dan kalau suka dukanya gue adalah culture shock pastinya. Pertama dari bahasa sih Bang. Jadi waktu itu gue di Presiden sebenarnya kita udah belajar pakai bahasa Inggris, full English begitu. Dan gue sebenarnya cukup pede lah. Ya udahlah di UK juga harusnya kurang lebih lah bahasa Inggrisnya dan gitu harusnya gue bisa menyesuaikan lebih cepat. Ternyata karena kita terekspos lebih banyak dengan bahasa Inggris American, jadi begitu sampai di sana tuh susah banget untuk memahami beberapa aksennya mereka, terutama lo telepon gitu. Dan kemudian, aduh gue sampai stres banget Bang seminggu pertama karena gue sampai merasa gila gue bego banget ya gitu. Sebego itu kan bahasa Inggris gue, sampai gue nggak bisa ngerti orang ngomong lewat telepon begitu. Bahkan gue misalnya ke gereja aja, khotbahnya aja gue nggak ngerti karena benar-benar British accent-nya kental banget di desa Warwick itu gitu. Jadi gue butuh beberapa, mungkin 2 bulan kali ya sampai 3 bulan untuk gue bisa nyesuaiin, bisa dengar dengan sangat jelas deh apa yang orang lain katakan gitu. Nah kalau di kelas lebih terbantu sih karena dosennya tahu kita international class kan, international student, jadi mereka ngomongnya jauh lebih pelan dan lebih jelas. Nah syukurnya di kelas kita nggak ada masalah sih, tapi kalau misalnya udah keluar kelas kemudian ngomong sama kasir, komplain soal internet di telepon, kita sama sekali kayak ngoper-ngoper telepon dan nggak ada yang bisa ngerti gitu. Nah tapi akhirnya sesuai penyesuaian setelah 3-4 bulan akhirnya kita bisa nyesuaiin sih sama aksennya mereka. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau berangkat ke UK, kebanyakan terekspos sama American English, harus mempersiapkan diri sih, terutama dari aksen British ini begitu. Nah, kedua soal academic writing Bang. Jadi ini juga salah satu struggle-nya gue sih. Jadi pas lagi ambil IELTS juga dari semua elemen writing-ku yang paling rendah sebenarnya begitu. Nah, apalagi setelah S2 kita harus banyak riset, harus banyak nulis gitu. Setiap modul kita ada paper gitu. Dan kalau misalnya emang tidak terbiasa menulis dengan secara akademik, itu juga struggling banget. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau ambil S2 pun harus persiapin secara dini sih, bahwa menulis artikel yang kita baca misalnya di website, di koran, itu berbeda sekali dengan namanya academic writing. Gitu. Jadi harus lebih banyak baca jurnal misalnya, dan kemudian belajar melihat pola-pola penulisan academic writing seperti apa. Nah itu akan sangat-sangat membantu sekali di masa-masa kalian kuliah. Gitu. Nah kemudian yang ketiga soal pengambil keputusan gue ambil kuliah di Inggris Bang. Jadi waktu itu gue mikir juga sama teman-teman yang lain ya, sama Maria mungkin gue pengen ambil di UK karena cuma setahun gitu, which is akhirnya akan jauh lebih cepat selesai dan gue bisa langsung kerja menghasilkan uang lah bisa dibilang begitu. Nah tapi ternyata untuk beberapa pelajaran yang sangat teknikal seperti cyber security, gue saranin jangan ambil di UK. Karena bayangin gue masuk itu 3 Oktober, gue ingat banget 3 Oktober, mulai kuliah, kita November awal aja sudah diminta untuk cari topik disertasi. Gitu. Dan topik disertasinya harus datang dari dosen, biasanya kan dosennya punya list project apa, dan kita bisa jump in buat bantu mereka nyesuaiin
nyelesain project itu dan jadi topik disertasi kita. Nah, kita bisa bawa topik kita sendiri sih, cuman biasa dosennya prefer kita kerjain existing project-nya mereka untuk yang technical subject seperti ini. Nah, itu benar-benar sangat struggling saya di sana sih, karena kalau misalnya lu datang tanpa background sama sekali, karena cybersecurity mostly ke networking kan, sedangkan gue belajar S1-nya tuh computer science yang belajar semua begitu, dan akhirnya shock juga di sana begitu. Dan kalau misalnya buat teman-teman yang di US, kan gue punya teman di US juga yang LPDP, mereka itu setahun pertama masih bisa nyesuaiin diri gitu. Jadi mereka nyesuaiin diri dulu dengan makanan, cuaca, terus kan di sana pembantu segalanya mahal kan, jadi semua harus sendiri, masak sendiri, cuci baju sendiri, jemur setrika baju sendiri gitu. Ya. Jadi selain belajar, kita juga harus mengurus diri sendiri gitu. Itu the real struggle sih. Nah, teman-teman di US mereka punya setahun buat nyesuaiin diri sebelum masuk tahun kedua buat bikin disertasi mereka. Nah, kalau di UK benar-benar sebulan pertama lu udah dituntut buat tentuin topik disertasi, Januari udah harus final dan lu udah harus mulai nulis bab pertama lu. Dan itu harus selesai di bulan Agustus, which is sebenarnya nggak sampai 1 tahun. Jadi gue mulai Oktober, kita selesai tanggal 26 Agustus. Gitu. Jadi cuma 10 bulan efektif lo belajar, belum dipotong libur Natal dan libur Pasca. Gitu. Jadi siapin mental teman-teman ya kalau mau ke UK, karena it's not easy gitu. Terutama untuk model fakultas gue yang modul, kita itu bukan kayak kelas di Indo biasa ya, kita ada SKS, Senin belajar apa, Selasa belajar apa, kita benar-benar belajar satu topik, satu modul, itu Senin sampai Jumat. Misalnya digital forensik, gue belajar dari jam 9 hari Senin sampai hari Jumat itu belajar digital forensik aja. Ya. Gitu. Belum, akhirnya nanti 3 minggu kemudian kita mulai modul baru. Nah, 3 minggu di tengah-tengah itu kita harus bikin paper, bikin riset, bikin jurnal, dan itu setiap modul ada papernya sendiri. Nah, itu struggle-nya gue sih, dan mungkin bisa jadi pembelajaran teman-teman untuk mempersiapkan diri lebih matang sebelum akhirnya mutusin ke UK. Oke. Nah, Right. senangnya apa ya, mungkin bisa traveling sih Bang. Jadi karena udah di Eropa kan deket ya satu sama lain. Jadi bisa gampang sekali buat traveling, kemudian ketemu teman-teman baru dari berbagai negara. Karena kan sebenarnya yang tadi teman-teman yang lain udah sebut, bukan hanya kuliah sebenarnya kita sana, tapi networking juga, make a new friend, kemudian belajar culture baru gitu. Kemudian yang tadi ada partinya lah segala macam. Jadi banyak a new thing atau the first thing yang kita akhirnya alami ketika kuliah di luar sih, begitu. Oke. Thanks a lot Chris buat sharingnya. Ya. Dan kita sekarang ke Haniata dan Miftah. Haniata dulu deh. Hani, kamu mau sharing sedikit atau mau tanya-tanya atau mau gimana? Sebelumnya tadi aku kayaknya nggak sengaja raise hand ya. Baik. Yaudah, kamu ada niatan mau S2 atau enggak? Iya, sebenarnya Mau awalnya. ngambil apa tuh? Maunya sih di ilmu komunikasi, karena saat ini juga aku lagi di semester akhir S1 ilmu komunikasi. Oke, kenapa kamu pengen ngambil S2? Gini, pada saat kan aku nggak berasal dari Jakarta ya, aku ngerantau. Jadi pada saat kemarin aku ngelanjutin kuliah S1 ilmu komunikasi, itu aku kepikiran untuk punya sampingan itu jadi dosen. Oke. Karena salah satu dosen di kampus aku itu punya main jobnya sebagai marketing di salah satu asuransi. Kemudian dia malamnya jadi lanjutin jadi dosen gitu kan, Right. Dosen komunikasi. Nah jadinya terinspirasi dari dia sih. Nah tapi sekarang malah berpikirnya untuk tidak langsung melanjutkan, tapi mungkin kayak ambil course gitu. Ini gara-gara Clubhouse ini jadi memutuskan itu. Gimana? Gara-gara Clubhouse malam ini jadi memutuskan itu setelah tadi dengar-dengar dari pembicara. Mungkin dari yang sebelumnya sudah terpikirkan 40% untuk tidak melanjutkan dulu, sekarang jadi 80% gitu ya. Bagus. Bagus lah kalau bisa membantu memberikan tambahan pertimbangan ya kali. Iya, betul. Oke. Terus kira-kira sudah ada rencana ngambil apa di mana? Untuk apa nih, S2-nya atau course-nya? Untuk S2-nya. Untuk S2-nya. Rencananya sih sebetulnya mau komunikasi di UI. Oke, nice. Cuman sepertinya akan ditahan dulu begitu.
Baik baik, ya nggak apa-apa lah, kan tadi juga, seperti yang sudah di-sharing, mungkin juga bisa nambah pengalaman kerja dulu ya, jadi sambil bekerja gitu ya, kompetensinya bertambah, habis itu kita ya udah naikin lagi step up the game, ngambil S2, yang bisa jadi menunjang karir juga buat ke depannya gitu ya. Iya, betul. Oke, thank you Hani, Baik, gue beralih thank you. ke Miftah dulu ya. Miftah, halo Miftah. Halo semuanya. Halo, kamu mau sharing, mau tanya, mau apa? Mau sharing sih sebenarnya sedikit pengalaman S2 di Taiwan. Oke, silakan. Waktunya kita nggak bisa terlalu lama karena udah ini, waktunya 3 menitan lah ya. Oke. Oke, silakan Miftah. Jadi mungkin kalau aku di sini yang paling ngerasa berkesan dan mungkin suka dukanya itu karena sambil istilahnya menyelam sambil minum air gitu. Jadi kayak selain S2 juga nyisihin waktu buat ambil kerja part time gitu setiap Sabtu Minggu. Jadi karena Taiwan ini sebagai destinasi tujuan terbesar untuk pekerja migran dari Indonesia, jadi banyak populasi migran Indonesia di Taiwan yang istilahnya bekerja di sini, dan itu jadi peluang banyak pengusaha yang buka semacam toko Indonesia yang itu memfasilitasi pengiriman uang semacam remittance ke pekerja migran. Dan kebetulan saya juga bekerja di salah satu toko Indo itu, dan seiring dengan pandemi terus aku semakin aware dengan gimana sih kondisi finansial. Kerjaan part time seperti ini tuh seakan membantu kayak mahasiswa-mahasiswa seperti saya yang istilahnya nggak punya privilege uang lebih untuk bayar sekolah sendiri karena mengandalkan beasiswa. Jadi istilahnya bekerja part time itu juga bisa menambah income. Ya, Dalam betul. arti untuk tabungan juga untuk masa depan. Jadi di samping melakukan kewajiban di perkuliahan, karena kebetulan di sini juga S2 di Taiwan itu malah umumnya itu 4 tahun kayak S1, khususnya di jurusan saya sosial ya. Untuk teman-teman yang di engineering sih mungkin standar 2 tahun, tapi kalau di jurusan sosial itu karena memang tuntutannya untuk field work, penilaian kualitatif yang harus ke lapangan, jadi memang dituntut untuk lebih ada effort untuk penilaian ke lapangan gitulah. Jadi ada waktu yang lama, dan kebetulan juga sekalian part time, jadi saya juga kadang menyempatkan nggak cuma kerja di toko Indo tapi pelayan cuci piring di restoran India seperti itu. Jadi kayak kadang ngerasa juga ini jauh-jauh kesini kok cuci piring ya, jauh-jauh kesini kok jaga toko ya, beres-beres barang-barang gitu. Kayak dengar cerita dari mbak-mbak TKI yang kerja di dari berbagai daerah di Indonesia, dan kadang itu saya juga belajar dari mereka gimana kemampuan literasi finansial itu juga penting. Karena banyak dari mbak-mbak TKI yang saya temui di toko kayak ngobrol gitu, mereka udah kerja puluhan tahun, ada juga yang masih kalau pulang itu nggak bawa tabungan apa-apa, tapi ada juga yang memang mereka itu literate soal finansial, dan mereka itu kayak spend uang ke entah itu di aset properti atau di aset tabungan yang lain. Tapi paling enggak pekerjaan ini dan menemukan fenomena lain di selain pekerja migran di Indonesia di luar negeri itu kayak nambah insight ke diri saya sendiri untuk juga lebih aware ke finansial gitu sih. Oke. Thank you banget Miftah buat sharingnya. Ya ini mungkin juga jadi menarik ya, dan tadi juga mungkin nyambung sama Chris. Ketika kita misalnya mau S2 ke negara lain misalnya, kita juga bisa cari-cari peluang dulu gitu. Yang tadi misalnya, gue bisa dapat kira-kira barang-barang dari mana ya gitu. Atau misalnya, kira-kira gue bisa nyari pekerjaan apa nih gitu ya. Jadi kita pun datang ke sana tidak dengan rencana yang kosong lah, sudah ada gambaran kira-kira apa yang bisa kita lakukan terutama untuk menambah income juga gitu. Nah, kemudian Dery. Halo Dery, kita beralih ke Dery. Dery mau tanya, mau sharing atau apa, Der? Ya, mau tanya Bang John. Ya, boleh silakan. Ya, perkenalkan nama saya Dery.
Background saya dari S1 Sastra Jepang dan sekarang lagi ambil S2 Bisnis di Presiden. Nah, sekarang ini saya kan bekerja sebagai Japanese speaker ya. Ya. Tapi setelah lulus S2 rencananya sih mau ambil di bidang bisnis S2 yang sesuai. Tapi kira-kira ada saran nggak ya? Misalnya saya mau berpindah haluan karirnya dari Japanese speaker ke bidang bisnis dengan pengalaman di bisnis tidak ada sama sekali. Itu aja Bang John, terima kasih. Oke. Ada teman-teman yang mau menanggapi? Atau kita oke, ya udahlah gua coba tanggapin dulu ya. Silakan kalau misalnya nanti ada teman-teman yang mau nambahin. Jadi, Der sekarang kan, yang tadinya S1 Sastra Jepang ya? Sudah bekerja belum, Der? Iya, sudah Bang John. Bekerjanya sebagai apa? Sales support Oke. untuk Japanese. Oke. Ya sebenarnya, lumayan ya. Jadi, kerjanya kan sudah ada di sales ya, cuma mungkin, background pendidikannya membantu, di Japanese company-nya ya. Terus sekarang ngambil, S2 bisnis gitu ya? Iya, betul. Nah, jadi, gimana caranya itu bisa bantu? Ya sebenarnya, dengan kamu sekarang, sudah bekerja itu kan kurang lebih ada pengalaman kerjanya gitu ya, nanti tinggal ditambahkan juga dengan yang tadi, mendapat pengetahuan bisnis baru bisa langsung diaplikasikan nggak di tempat kerja gitu ya. Atau misalnya kamu pun bisa, menurutku juga bisa coba tanya-tanya di company sekarang, kira-kira ada peluang nggak gitu, misalnya bisa nggak saya juga ikut, mengambil kerjaan, mendapatkan, kerjaan di divisi lain gitu misalnya, atau bisa nggak saya bantu divisi itu untuk kerja juga gitu loh. Jadi kamu exposure-nya bertambah sedikit demi sedikit, dan nanti mungkin ketika sudah mulai banyak gitu ya, dan kamu juga sudah ada title, S2 di bisnis ini, kamu bisa explore lebih jauh gitu, mau explore baik itu di company sekarang pindah divisi, atau juga nanti misalnya, ke company lain juga bisa, gitu. Dan mungkin yang perlu di-highlight juga dari tadi juga teman-teman yang udah sharing, ketika kita berkuliah itu kan kita juga membangun koneksi ya di dalamnya itu sendiri, baik itu ke dosen juga atau misalnya ke, mahasiswa-mahasiswa lainnya gitu. Nah mungkin juga di situ bisa ada kerjasama yang secara nggak langsung menambah exposure kita di, ranah pekerjaan tersebut, gitu. Jadi, mungkin itu Der, nanti kalau misalnya ada teman-teman dari teman-teman speaker lain yang mau menambahkan silahkan tambahkan ya. Aku mungkin bisa Boleh John, tambah. Oke, karena silakan. aku mungkin cross ini juga ya, cross career juga, dan ada beberapa temanku juga yang cross career juga setelah S2 gitu. Yang pertama tadi kan Mas Dery maunya pindah ke pekerjaan yang tipenya bisnis gitu ya. Kalau menurutku sih lebih baik dispesifikasiin lagi bisnisnya tuh bisnis tentang apa gitu. Nah, kalau bisa punya target company-nya mau yang mana, itu juga lebih baik lagi. Jadi misalnya, oke, saya mau kerjanya di mana gitu, di bank, di konsultan X, mau di bank X, mau di corporate A misalnya gitu. Dulu ada temanku juga, beberapa temanku, awalnya dia sastra Cina kalau nggak salah, di UI, terus S2-nya dia ngambil economic, emerging economy something ya, aku lupa, di King's College. Terus setelah itu dia pindah kerjaan, tadinya dia kerjanya kayak di embassy gitu, dia pindah ke kayak semacam PR agency. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau kita pindah pekerjaan, misalkan pindah dari posisi pekerjaan A ke divisi atau industri pekerjaan B, kita ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah kita berarti memulai lagi gitu. Ada yang memang beruntung ya, quote and quote beruntung tuh dia bisa, misalkan tadinya udah jadi sales manager di company A, terus dia bisa melanjutkan title manajernya di company B. Ada yang beruntung seperti itu, tapi ada juga yang enggak. Jadi kalau dalam kasus saya dulu, saya mulai lagi, walaupun saya udah punya pengalaman kerja mungkin sekitar 5 tahun, saya mulai lagi dari associate manager dulu. Which is itu sebenarnya quote and quote jabatan manajerial terendah di bank yang waktu itu saya masukin gitu ya. Mulai lagi dari awal, dan ekspektasinya kalau udah S2 gajinya bakal gede, especially kalau S1-nya udah di tempat bagus, S2-nya di tempat bagus juga, mungkin juga udah punya background paper yang udah oke gitu. Udah mikirnya pasti salary bakal lebih tinggi gitu. Ya siap-siap aja bahwa
tidak semua senario akan seperti itu. Jadi kita memang ketika kita pindah industri, kita mulai lagi, bisa jadi salary kita akan berkurang dibandingkan dengan yang kita dapat sebelumnya gitu. Dan itu juga terjadi di beberapa teman. Ada yang dari yang dari wartawan dia pindah posisi ke investment bank. Ada yang tadi dari embassy pindah ke PR agency gitu kan. Itu ada yang tadinya kerja di UN pindah ke perusahaan kayak Google gitu. Nah itu semuanya ada konsekuensi itu di mana kita tuh bisa jadi mungkin mulai lagi dari awal karirnya dan gajinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, tapi kalau kita memang sudah tahu apa langkah yang ingin kita ambil selanjutnya ketika kita pindah industri atau pindah pekerjaan, ya kita akan mengikuti lah setelahnya habis itu. Jadi ya jangan khawatir, nanti juga lama-lama karir akan progresif, gaji juga akan progresif lagi gitu kan. Malah mungkin kalau emang ini align dengan apa yang kamu suka dan apa yang ingin kamu kerjakan, bisa jadi malah kenaikan karir dan gaji itu bisa quote and quote lebih cepat gitu. Jadi tergantung strateginya juga habis itu. Tapi jangan takut untuk pindah um, ibaratnya industri ataupun kerjaan setelah kamu S2, even though let's say misalkan maksudnya ada orang yang pindahnya itu di usia 20 something, ada yang mulainya malah dari 30 something and it's okay. Right. Gitu sih Betul. kira-kira. Jangan takut ya. Peluang masih banyak terbuka lebar kok di masa depan. Boleh Oke. nambah mungkin? Ya, silakan Bert. Cepet aja ya. Jadi kebetulan saya juga lulusan dari S2 MBA dan sepertinya nih sama ya, sejurusan dengan Dery. Sekarang dia lagi MBA. Dery, boleh tanya nggak? Nanti untuk MBA ini kan ada penjurusan. Ada finance, HR, marketing, operation, atau mungkin ada lagi yang lain. Strategic mungkin. Nanti kira-kira apa nih yang mau diambil jurusannya? Ya, sekarang saya ambil jurusan di bidang marketing. Oke, marketing. Kalau misalkan ngambil marketing berarti memang sih marketing itu kan cukup luas ya. Jadi kalau misalkan mau ngambil marketing memang harus siap untuk bekerja karena tadi udah di sales support ya kalau nggak salah ya. Kalau udah di sales support, saya rasa sih dengan mengambil marketing untuk kedepannya akan ada bisa ngebantu dari pengalaman yang sebelumnya. Karena dari sales support terus kemudian nanti mau achieve sesuatu target untuk jabatan di marketing itu bisa antara di marketing atau di sales atau di sales strategy atau di macam-macam lainnya gitu. Jadi kalau saya bilang bisa dibawa dari pengalaman yang sebelumnya itu bisa dipakai untuk meningkatkan daya jualnya gitu ya. Atau misalkan dari setelah lulus S2 bisa apply ke MTMT, program MTMT, Management Trainee. Karena biasanya dari program Management Trainee itu ada beberapa yang membuka untuk lowongan S2 dan lowongan S2 itu mereka untuk apanya ya kayak maksimal usianya itu lebih tinggi daripada kalau S1. Ada yang kalau S1 maksimal 23, kalau S2 maksimal 26, 27 gitu. Jadi bisa consider untuk ngambil MT juga gitu. Karena biasanya kalau udah S2, MBA itu biasanya sih akan lebih dipandang ya. Maksudnya akan bisa lebih dipanggil chance-nya. Karena udah menyandang S2, nanti ya tinggal berusaha aja di interview dan kawan-kawannya gitu. Tapi kalau menurut saya sih bisa dipakai pengalaman yang sekarang ini di sales support ini untuk membawa ke jenjang karir berikutnya setelah lulus S2. Kalau misalkan pun mau pindah pekerjaan, misalkan mau menjadi marketing strategi atau marketing yang lainnya gitu, atau bisnis strategi gitu. Ya mungkin sama kayak Mbak Maria tadi sudah katakan, harus siap kalau misalkan mulai dari bawah lagi. Karena dari teman-teman saya juga ketika saya mengambil S2, teman juga ada yang kayak gitu. Yang nggak punya background finance sama sekali, dia ambil jurusan finance, kemudian dia kerja di company berikutnya, itu dia harus mulai dari bawah. Ada juga dari MT, dia lulus MT dan karirnya cukup bagus. Tapi ada yang misalkan jalur biasa, mereka akhirnya harus ya mulai dari bawah. Cuman tetap ketika kita udah punya menyandang S2, kita punya tuntutan dan tanggung jawab lebih, kita harus memberikan yang terbaik. Jadi jangan sampai S2 kita itu ya sama aja gitu kayak anak yang S1. Tuntutannya lebih, tanggung jawabnya lebih. Tapi kayak gitu. Intinya jangan ragu lah ya. Baik. Thank you banyak Albert. Semoga ini nambah insight juga ya buat Dery. Sekarang kita lanjut lagi ke Afifah. Halo Afifah, mau tanya, mau sharing, mau apa?
Oh, yang atas. Halo Bang John, saya mau sharing ya. Perkenalkan saya Afifah. Saya lagi S2 di UNS Manajemen Komunikasi. Saya S1 Komunikasi di Kalimantan. Jadi mau sharing aja sih sebenarnya, kalau memang mau ngambil S2 gitu, memang harus dipikirin mateng-mateng sih gitu. Karena, saya sendiri pas lagi S2 nih, tapi saat menjalankannya sekarang aja mikir-mikir, nanti kerja jadi apa ya? Kalau mau jadi dosen mikir-mikir gitu, mampukah gitu? Atau misalnya nanti kalau pas lulus nggak jadi dosen kan, mungkin cari pekerjaan lain, berarti nanti gelar S2-nya yang diambil bakal nggak kepake gitu kan, karena tadi omongan-omongan sebelumnya kan kayak biasanya kalau, nggak ada pengalaman kerja sebelumnya, bakal dianggap jadi fresh graduate juga gitu. Jadi, sharing-nya saya sih kayak memang teman-teman itu kalau mau lanjut S2 harus dipikirkan dengan matang gitu. Karena kan saya dari Kalimantan nih, sekolah cuma ke Jawa aja culture shock-nya aja udah gimana gitu. Cara pembelajarannya sangat berbeda karena menurut saya kalau saya di Kalimantan itu cara belajar saat kuliah itu bener-bener kayak santai gitu. Sedangkan di Jawa ini bener-bener kayak isi pembelajarannya itu lebih gitu yang kayak, saya aja sampai kayak awal-awal kuliah itu, waduh kayak, sanggupkah ini mengerjakan tugas yang kayak padahal kuliahnya cuma weekend, cuma 2 hari, tapi mengerjakan tugasnya seminggu gitu kan. Dengan literaturnya yang rata-rata bahasa Inggris gitu kan, kayak saya bener-bener nggak biasa gitu dengan sistem pembelajarannya gitu. Jadi kalau memang, apa, teman-teman mau lanjut itu bener-bener harus dipikirin sih gimana, karena saya aja sekarang sedang bimbang gitu, padahal sudah di semester akhir gitu, untuk pengerjaan tesis aja membingungkan gitu. Ya, ya. Semangat terus Afifah. Iya, makasih. Oke, ya terima kasih buat sharing-nya Afifah. Dan ini juga mungkin, senada dengan yang tadi juga dibilang ya bahwa oke kita mau S2, tujuannya apa dan, jangan takut untuk belajar hal baru seperti yang tadi, Gani sudah sharing ketika dia misalnya, kuliah ternyata dia dari jurusan IPS dan dia harus belajar kalkulus, entahlah tingkat berapa gitu kan, tapi banyak juga cara untuk, mengejar ketertinggalan kita, selama kita masih punya determinasi gitu ya. Dan mungkin, ini terakhir deh, dari Angelica. Halo Angelica. Hai Bang John, aku mau Halo. nanya Ya. sebenarnya, jadi, berapa tahun udah kepikiran mau ambil S2, jadi cuma aku sekarang udah kerja, jadi pengalamannya udah beberapa tahun di banking. Terus kepikirannya mau ngambil di fintech, cuman, udah sempet ngobrol sama orang yang menurut aku prominent di fintech. Cuma dia ada 2 pandangan, yang satu bilang, S2 itu, oke kok, bagus karena bisa ngisi knowledge gap, sementara yang satu bilang, oh fintech itu lebih ke, ya udah terjun aja, nggak perlu degree gitu. Nah, aku pengen nanya spesifik ke Mbak Maria, karena aku lihat di profilnya sekarang kerjanya di fintech dan sempat switch career juga. Menurut Mbak Maria sendiri, kalau degree itu masih jadi credentials yang penting banget nggak ya? Karena kalau aku lihat di job posting itu, dengan S1 aku sekarang yang nggak align, meskipun udah ada pengalaman di banking, itu kayaknya agak susah masuk kalau nggak ada S2 gitu. Ya, oke. Thank you. Gimana Mar? Oke. Silakan langsung. Kalau menurut aku sih sebenarnya nggak ngaruh. Soalnya misalnya kemarin aku cari orang yang untuk jadi product manager di tim aku gitu ya. Aku cari 2 orang, aku nggak terlalu ngelihat dia background-nya itu S1 atau S2 sih. Di mananya juga sebenarnya nggak. Yang penting itu pengalaman kerjanya udah ada. Terus ketika maksudnya dia Nggak bisa nyambung gitu karena butuh credentials-nya gitu sih, Mbak. I see. Tapi emang jadi sebenarnya kemarin-kemarin sempat dibicarain juga di company aku, apa sebenarnya seberapa penting sih S2 atau misalkan kayak MBA graduate gitu kan. Dan beberapa orang emang bilang sih katanya untuk dapat saringan HR itu butuh apa ya, kayak
butuh paper-nya lah ibaratnya gitu ya. Iya. Kamu lulusan mana apa segala macam gitu. Nah, sebenarnya sih kalau menurut aku balik lagi ya, kalau dari sisinya aku tuh itu tuh nggak dibutuhin. Yang penting tuh koneksi. Maksudnya gini, Orang dalam ya? iya karena pertama kali aku masuk dari banking ke fintech itu karena aku diajakin orang. Jadi bukan karena aku lulusan S2 bahkan. I don't think bos aku juga memperdulikan kalau aku tuh dulu S2 apa enggak sejujurnya. Cuma aku dilihatnya adalah aku udah pernah kerja di banking for several years gitu kan. Terus aku juga dari sebelumnya udah di product juga, udah product manager juga, nyambung juga dengan posisi yang mereka butuh, product manager juga. Baru ada interview gitu. Nah setelah interview udah deh lulus ibaratnya gitu kan. Nah jadi dari awal tuh bukan yang apa ya ibaratnya kayak randomly nge-apply gitu terus ya udah dapat gitu. Sebenarnya aku nggak dapat dengan cara itu sih ketika aku pertama kali pindah dari bank ke fintech. Justru yang lebih mantap tuh menurutku kamu udah ada kenalan belum di situ di dalamnya itu. Menurutku tuh lebih maksudnya gini ya, kalau S2 kan kamu investing lagi ya, investing on something gitu and it's a big decision. Kalau menurut aku sih life hack-nya itu dapetin orang dalam. Maksudnya bukan dapetin ya, maksudnya kalau bisa tuh temen by temen gitu. Itu lebih masuk, lebih bisa dapet channel juga gitu. Dulu aku juga pernah kerja di salah satu e-commerce juga akhirnya kan. Dan ketika aku coba untuk nge-apply di Indonesia, itu aplikasi aku tuh nggak pernah dipanggil gitu. Nggak pernah dipanggil. Terus akhirnya aku nge-apply ke Singapura. Dan di Singapura aku dipanggil. Tapi di Indonesia tuh nggak pernah diperhatiin juga kayak nggak deh. Gitu. Jadi, apa namanya, aku tuh tiap pindah tuh kalau aku nge-apply-nya di Indonesia tuh rata-rata tuh nggak dapet juga sih. Padahal kan aku S2 juga ya gitu maksudnya. Jadi sepertinya memang nggak terlalu berpengaruh. Nah, untuk aku yang dapet yang sekarang, aku juga nggak nge-apply langsung nih di Sendit. Aku tuh dapetnya justru dari headhunter. Dapet dari headhunter, terus di-introduce ke Sendit dan baru masuk ke rekrutmen prosesnya. Jadi lagi-lagi bukan karena aku punya ibaratnya apa ya kayak background S2 atau apa namanya mungkin on paper bagus tapi lebih ke discoverable-nya itu sih kalau menurut aku ya orang dalam discoverable. Aku juga pernah ditawarin di tempat lain juga dia bilangnya gini, saya nemu kamu itu dengan keyword cash management dan product manager. Beberapa orang keluar namanya dan salah satunya kamu. Jadi lagi-lagi bukan masalah S2-nya itu yang diperhatiin. Kalau dari kacamata aku sih gitu ya. Berarti lebih ke skill set-nya juga ya? Skill set, experience gitu. Terus kesinambungan dari pekerjaan yang sekarang ke pekerjaan yang nantinya mau diambil itu penting juga misalnya gitu. Ya, Misalnya iya. Ya, terus? Ya misalnya kita sekarang bukan product manager terus mau jadi product manager. Berarti kan harus lebih ngegas tuh ya kan di interviewnya harus lebih ngegas. Mungkin kalau ada company-nya ada trial juga atau business case juga harus lebih ngegas untuk membuktikan bahwa even though kita nggak punya experience di belakang, kita tetap bisa qualified nih untuk posisi ini gitu. Dan Itu mungkin sih. juga tambahan lagi mungkin profil LinkedIn yang rapi dan keyword-nya juga pas gitu ya. Iya betul, karena aku juga discoverable-nya gara-gara keyword itu. Jadi ada salah satu CEO yang pernah nge-approach aku, tuh dia bilang, itu dia berdasarkan search, terus dia cari beberapa keyword yang ternyata itu salah satu list-nya tuh nama aku juga gitu. Oke. Nice insight. Mau nambahin Chris? Ya gue bisa backup itu sih, I'm second that. Jadi orang dalam memang pengaruhnya gede banget dan profile LinkedIn juga sih. Jadi gue bisa masuk company gue sekarang di HP karena juga sebenarnya gue di hijack begitu dan profile gue ditemuin sama headhunter juga dari LinkedIn gitu. Nah kemudian gue bisa kembali, maksudnya setelah lulus dari UK balik ke HP lagi itu juga karena gue udah pernah kerja di sana dan orang dalam juga yang nawarin gue. Jadi ya lebih gampang dibanding status atau title S2 itu sih. Kalau di Indonesia ya. Tuh mungkin gue bisa menambahkan dari sudut pandang orang dalam nih ya kayaknya mau ngomong nih. Mungkin gedein profil lo sampai seksi sampai orang dalam mau ngedeketin lo gitu kali ya. Ya, benar sih Bang. Gue juga pasti melihat bahwa S2 pastinya mengambil bagian juga dalam mempertimbangkan menerima kita apa enggak gitu. Tapi sebelum punya title itu profile di LinkedIn yang rapi, yang bagus, yang keywordnya oke, itu pasti akan jadi filter pertama sih. Right, oke. Nambahin dikit aja, boleh nggak? Dikit aja. Silakan, Mar. Jadi gini,
Kalau emang sekarang belum punya channel orang dalam, sebenarnya ada beberapa caranya. Salah satunya adalah dengan join komunitas. Misalnya Women in Tech, Girls in Tech, misalnya gitu. Di komunitas-komunitas itu kamu bisa dapat kenalan, misalkan ikutin beberapa event, terus misalnya ngobrol sama hostnya atau ngobrol sama orang yang ibaratnya kayak admin yang ada di situ, sehingga misalnya kamu bisa join di beberapa discussion grupnya. Nah dari situ kamu bisa dapat tuh channel orang dalam. Itu aja sih yang mau aku tambahin. Oke. Oh, Nia? oke. Thank you Mbak Maria. Tadi aku pikir kayak S2 itu part of networking juga gitu. Cuman kayak lebih visible yang community ya. Iya, Thank betul you. betul. Ya, betul. Ya. Ya, S2 mungkin ada part of networking, tapi networking kan nggak harus S2 gitu. Kayak kalau misalnya tujuan kamu, oh gue mau networking, ya udah gue S2 aja. Kayaknya nggak harus itu sih. Gitu ya. Jadi banyak sekali solusi buat networking. Oke, Nia mau nambahin? Nggak nih? Nambahin sedikit aja. Dari tadi Boleh, sebenarnya silakan. udah senyum-senyum sih, maksudnya pada ngomongin orang dalam. Ya ugly truth-nya memang betul gitu ya. Maksudnya kalau ditanya orang dalam berjasa atau enggak, bisa jadi gitu ya, orang dalam cukup berjasa. Cuman kalau maksudnya kita mungkin mindset-nya jangan dibikin ke orang dalamnya gitu ya. Lebih ke arah kalau ngobrolin yang tadi kan lebih ke pindahnya, misalnya mau pindah bidang, pindah section-nya atau gimana. Mungkin tadi yang Kak Maria ngomong itu benar sih. Jadi misalnya kita cari apa yang jadi kesinambungan. Karena sebenarnya ini juga balik lagi based on experience, mungkin beda-beda. Kalau ada teman-teman HR di sini mungkin beda-beda. Cuman kalau pengalaman aku sebagai HR adalah walaupun orangnya kayak tadi deh, misalnya punya CV-nya awalnya sastra Jepang, S2-nya dia finance. Dia kepengen apply untuk bagian finance gitu, nggak saklek dari HR itu akan langsung nolak gitu sebenarnya. Bukan kayak, wah ini orang cuman ambil S2-nya misalnya di finance, kayaknya nggak kuat nih gitu misalnya. Jadi maksudnya nggak di HR pun sebenarnya ya ini kalau di perusahaanku nggak terlalu yang punya spekulasi kayak gitu. Biasanya spekulasinya itu akan dipatahkan ketika udah ada tes kepribadian, udah ada interview, itu baru kelihatan banget tuh. Misalnya apakah benar-benar orang ini ketika dia switch dari S1 ke S2-nya misalnya ke finance, ternyata memang dia punya kompetensi yang oke, punya knowledge yang oke di finance-nya gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk teman-teman yang di sini yang pengen switching karir atau merasa kayak, wah S1 gue sama S2 gue beda, tapi gimana ya caranya gue bisa menangin HR dan sebagainya, banyak-banyaklah untuk bisa cari experience-nya gitu. Misal kayak tadi dari ngomongin sastra Jepang pengen ke finance atau pengen ke bisnis gitu ya, ya dicari gitu di bisnis itu ada nggak portfolio yang bisa dibangun sehingga ketika ketemu sama HR yang notabene lo nggak pernah ketemu sama sekali, lo bisa proof dan lo bisa nunjukin bahwa walaupun gua dulunya nggak punya pengalaman, gua maksudnya mungkin dibanding sama yang lain gua nggak terlalu menonjol, tapi sebenarnya gue punya loh pengalaman kayak gini, gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu ya. Jadi ya orang dalam berjasa cuma itu jadi sesuatu yang jangan dielu-elukan kali ya gitu. Betul, Jangan betul, kayak, "Oh, betul. mau cari orang dalam deh biar gampang," gitu. Maksudnya ya hidup tidak semulus itu gitu. Kalau kita ketemu orang dalam ya puji Tuhan alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau nggak ketemu pasti tetap ada jalan. Jadi semangat semangat. Betul, betul. Seperti kata salah satu startup, pasti ada jalan. Oke. Terima kasih buat teman-teman dan Angel mungkin Thank tadi you. cukup membantu ya. Dan kita sudah lebih dari 1,5 jam kita udah ngobrol dan gue akan sudahin di sini. Jangan lupa untuk join Clubhouse kita nanti di hari Sabtu kita ada obrolan lagi. Temanya apa ya? Gue lupa tema hari. Sandwich generation Oh, Bang. betul. Sandwich Generation. Nah, Sandwich Generation ini kita membuka kesempatan buat teman-teman, silakan mau curhat, silakan mau sambat gitu kan. Silakan ngeluh, "Aduh, bapakku ini minta duit mulu," silakan gitu ya. Jadi jangan takut, di sini kita nggak akan ngejudge, tapi kita sama-sama menjadi tempat di mana kita bisa saling support, kita bisa membantu satu sama lain dan juga kita bisa berkembang bareng-bareng. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengar dan juga buat speaker yang tidak bisa gue sebutkan satu persatu karena banyak banget.